Ya empuh. Nah, pendapatku penting. Mau kan piye toh? Nesu. Lah gara-gara apa ora oleh. Kopongnya mulai nesu. Yang penting Tahir bagi saya ya. Dengan kondisi ya. tim PSS saat ini itu sangat penting. Ya. Pertama, ya jelas saya pernah sering ngomong kan, dia pemain yang pengalaman. Yang kedua, ya lebih banyak ke pengalamannya sih sebenarnya yang kita butuhkan, ya kan? Ya kalau masalah teknik, skill, saya pikir ya so-so lah, rata-rata air lah pemain ini. Tapi kalau dari pengalaman ya sekali lagi nggak bisa dibeli. Aku menang PSS 1-0. Aku juga Bang menang 2-1. Ya, wes, padha ya kacanya siji ya. Nah, aku seri aja. Seri aja aku menang 1-0. 2-2. 2-2 Pak ya. Ya. Guys Bang, tutup Bang biar gak nesu Bang. Nah. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja pada Sabtu, tepatnya tanggal 24 Januari besok di Stadion Lukas NMB ya. Akan ada laga sengit antara Persipura Jayapura akan menjamu tim dari Sleman, PSS Sleman Superlang Jawa. Dan ini akan menjadi pertandingan penentu di papan atas tentunya ya, untuk memasuki putaran akhir putaran kedua championship kali ini. Kali ini kita bersama dengan Mas Kopong dan juga Pak Ananto. Oke. Ada yang jatuh, sorry. Langsung saya tanya ke Pak Ananto, gimana nih Pak prediksi pertandingan besok? Ya ini PSS ini berat ya. Maksudnya modalnya itu juga nggak cukup karena hanya bermain imbang 1-1 kemarin lawan Persela Lamongan. Betul. Dan ini musuhnya PSS itu bukan hanya dari sisi teknis, tapi non teknis. Non teknisnya ini perjalanannya yang jauh. Perjalanannya sangat jauh dan ini menguras tenaga dan fisik pasti, dan juga tentu psikologis pemain. Karena nggak main-main, paling nggak harus menempuh perjalanan 6 jam ya, komplit dengan belum lagi kalau ada delay dan lain-lain, cuaca buruk dan sebagainya. Ini kan segala sesuatunya akan sangat menyulitkan bagi PSS Sleman, terutama bagi pemain-pemain muda gitu kan, yang tidak terbiasa melalui perjalanan panjang seperti ini. Dan sebenarnya musuh utamanya PSS itu ya fisik itu kan, fisik sama stamina yang benar-benar harus dimaksimalkan agar besok itu tampil di lapangan juga sudah oke. Terus kemudian dari sisi teknis, penampilan PSS ini juga dari sekian pertandingan terakhir mereka ini kan juga agak sedikit jomplang dengan kondisi dari Persipura ini dalam 4 pertandingan terakhir ya kalau nggak salah mereka tuh bisa meraih kemenangan kan. Jadi saya pikir mereka cukup siap tampil di kandang mereka sendiri, dan bagi mereka ini adalah sebuah penentuan. Kalau mereka bisa mengalahkan PSS, otomatis mereka bisa naik ke puncak klasemen kan. Nah, di sini kan head-to-headnya antara 3 tim ini sebenarnya, antara PSS Sleman, Persipura sama Barito. Meskipun sekarang Tornado ini juga ngintip kan. Tornado ini punya poin kalau nggak salah 29. Ya memang agak panjang sih untuk langkahnya Tornado untuk melalui maksudnya merebut puncak klasemen atau 2 besar di kelas championship kali ini. Cuma ini juga harus dijadikan pertimbangan sendiri oleh PSS Sleman, karena tim-tim saingannya ini kian bertambah ya. Nah, kondisi ini kan nggak mereka alami saat putaran pertama. Putaran pertama mereka di 5 pertandingan pertama mereka memainkan
poin penuh semua, mengambil poin penuh semua, tapi di putaran kedua mereka mulai terseok-seok gitu. Nah ini sebenarnya harus dilihat betul, dan besok ini ada hal yang lucu juga. Dari hal psikologis ini kan ada cyber ya dari pelatihnya, manajernya Persipura. Nah, informasinya ini saya nggak tahu apa benar apa enggak, itu nanti tanya Kopong aja gitu, karena Kopong yang ada di lapangan itu katanya Tahir itu juga diminati sama Persipura. Ya kan sebelumnya kan udah tak omongin toh Pak. Ya tapi kan ini lucu gitu kan. Dan besok kan Tahir harus menghadapi Persipura, setelah menghadapi Persipura ternyata Tahir pindah ke Persipura. Nah ini kan dilema bagi PSS dong. Apakah akan memainkan Tahir ataukah tidak gitu kan. Kalau saya jadi pelatihnya ya pasti saya nggak akan memainkan Tahir. Gitu kan. Nah ini kan pinternya Persipura di sini, karena Persipura tahu salah satu kekuatan utama dari PSS itu ada di diri Tahir gitu kan. Ya meskipun ya ini kan agak sedikit complicated karena Tahir sendiri pinjaman dari PSBS Biak kan. Otomatis kepemilikannya Tahir ini sebenarnya ada di PSBS. Sementara PSBS dengan Persipura itu kan ya mereka satu daerah kan. Satu Papua meskipun beda provinsi kalau nggak salah. Tapi kan tetap saja mereka punya ikatan emosional, manajernya, pelatihnya atau pemain-pemainnya itu udah saling kenal gitu kan. Apalagi Tahir juga lama membela Persipura sebelum dia pindah ke PSBS, dan Rahmat Darmawan yang sebelumnya juga memegang Persipura di era-era sebelumnya gitu. Ini juga sudah pernah menangani Tahir di Persipura. Nah ini menurut saya hal yang sangat serius sih. Maksudnya kan PSS ini jadi maju kenar mundur kenar. Apalagi ternyata besok ada klausal ternyata nggak boleh memainkan Tahir gitu. Ini repot lagi kan. Ya, kita kan nggak tahu di belakang layarnya seperti apa. Oh ya kayak Rafinya kemarin ya. Iya, kita nggak tahu di belakang layarnya perjanjiannya seperti apa. Karena ini kan perjanjiannya antara Tahir PSBS sama dengan PSS. Persipura malah. Persipura, ya. Nah, kalau misalnya itu PSS ini dilibatkan, saya pikir PSS juga akan keberatan. Ya toh? Tapi kan keinginan pemain bahwa dia akan pindah ke Persipura itu sudah nggak bisa ditolong lagi kan, nggak bisa dinego lagi. Saya pikir ya nggak mungkin kalau Tahir besok dimainkan gitu kan. Kalaupun nanti besok dimainkan juga, kita juga akan mempertanyakan juga nanti fighting spiritnya seperti apa. Iya toh Bang? Iya Pak. Ya kan otomatis dia akan menghadapi calon klubnya. Baru. Nah kalau besok timnya ini dikalahkan sama dia saat dia membela Persipura, otomatis tugas dia untuk mengangkat Persipura kan jauh lebih berat. Iya. Ya kan, sementara poin Persipura dengan PSS ini sangat mepet kan. Segala satu kemenangan saja Persipura bisa mengalahkan PSS, mereka otomatis akan naik posisinya. Dan PSS juga akan semakin tenggelam ya. Tenggelam Pak. Nah hal ini yang sebenarnya harus diketahui betul oleh pelatih kan ataupun manajemen, kok bisa ada sinyal seperti ini gitu kan. Nah ini yang saya pikir kalau di Liga Inggris, kalau eranya Mourinho itu meminjamkan pemain itu nggak pernah ke klub yang sama ataupun menjual pemain pada klub yang sama di Premier League gitu kan. Tapi kan sekarang yang jadi pertanyaan ini kan, yang jadi masalah, yang jadi problem itu kan Tahir ini kan opsinya di PSS hanya pinjaman. Iya. Dan PSS nggak punya opsi lain untuk mempermainkan Tahir kan sebenarnya. Dan kemudian PSBS sebagai pemilik Tahir, kemungkinan besar dia juga punya hak juga. Kalau enggak, mungkin kita nggak tahu kalau statusnya Tahir di musim ini seperti apa. Apakah dia masih terikat kontrak dengan PSBS ataukah malah ternyata di bulan ini dia sudah free agent gitu kan. Dia sudah habis kontraknya di PSBS dan dia nggak perpanjang dan dia menerima pinangan dari Persipura.
Ya ini problem Mbah, ini sangat problem, apalagi menghadapi pertandingan penting dan pertandingan yang berat. Nggak ada penting, ini berat sekali. Mungkin itu saja. Ya, pertandingan berat yang menentukan juga tentunya. Bang, apa yang disiapkan oleh mungkin pelatih PSS Sleman untuk, ya kan udah sering banget ya PSS ini jalan-jalan jarak jauh ya, main di Kalimantan kan kemarin itu. Apa yang disiapkan Bang untuk perjalanan kali ini Bang? hanya pemain yang diboyong itu nggak semuanya Mas. Berapa? Sebagian ya nggak tahu, Sudah berangkat ini? sudah berangkat sejak Rabu kemarin. Oh ya. Sejak Rabu kemarin, Rabu sore, karena kan ya nggak, kalau di jadwal latihan itu kan ada sebagian yang masih latihan di sini. Nah, itu alasannya karena biaya sih kemarin kalau saya wawancara Coach Peter, karena perjalanan jauh, biayanya juga mahal toh. Itu ya, tapi Coach Peter sendiri sebagai direktur teknis ya kemarin juga sudah saya wawancara dan beliau berkata ya ini pertandingan yang besar di musim ini, masih ada 2, nggak cuman ini, Persipura sama Barito. Ini pertandingan besar, pertandingan yang menentukan. Terus ya semua pemain harus siap, kita harus siap semua Mas. Besar kiri apa kanan? Apanya? Besarnya. Ini apa kanan yang besar? Kanan jangan. Oh, maksudnya ini apa nyudung? Ya udah maksudnya apa ya, semua ini pertandingan yang sangat menarik ya. Artinya kan ini kan pertandingan tim-tim papan atas. Berarti yang nggak di bawah kira-kira siapa? Kamu tahu nggak? Udah ngerti. Injai di bawah. Injai di bawah. Oh, Injai di bawah. Injai di bawah. Masih bisa main ya? Ya kurang tahu sih, maksudnya keputusan final kan kemarin ya, waktu mau berangkat. Nah ini kan. Lah Tahir di bawah nggak Bang? Nah ini kayaknya belum tahu ini. Lah enggak, anunya sudah keluar belum apa namanya daftar pemain yang dibawa? Enggak, Biasanya kan enggak ditempel ada, di enggak. mes atau di mana? Enggak di share Pak, enggak di share. Ya apa ya? TikTok nggak Tahir hari ini? Udah jarang. Apa namanya, Injai udah membaik, semakin membaik dari sejak sebenarnya udah latihan sejak lawan Persela kemarin, sudah merumput ya, sudah merumput dan sudah membaik. Dan terakhir kemarin kan waktu kan Senin libur, saya Selasa ke sana itu, Selasa ke sana Injai sudah latihan, kata Coach Peter udah latihan, udah oke lah, udah oke ya. Kalau proyeksinya sih yang paling memungkinkan sih lawan Barito ya udah oke banget. Cuman kan ini kan di bawah. Nah, tapi ya besok akan dimainkan penuh atau tidak kan kita juga kurang tahu ya Mas, ya tergantung kondisinya seperti apa. Coach Peter pun juga masih menimang-nimang terkait kondisi Injai ini, apakah sudah siap 100% atau kan belum, itu kan sudah masih dipertimbangkan juga. Oke. Kok kowe melu lemes ya? Puasa. Pak, kalau Injai di bawah artinya ini kemungkinan besar berapa persen nih Pak kira-kira Injai bisa main nih Pak? Kalau di bawah ya pasti dimainkan. Ya. Kalau saya memaksakan lebih memainkan Inji, wajib dimainkan kan. Karena memainkan Tahir ini juga bumerang juga kan. Apa kata dunia nanti kan, apa kata supporter gitu. Pemain yang mau pindah di klub berikutnya kok malah Dimainkan gitu kan. Tapi ini informasi ini benar apa salah, Bang? Nah kalau kan dengar sih sebelum ada sewor ini aku udah dengar Pak sebenarnya Pak. Ya dikonfirmasi sama manajemen belum? Lah manajemen itu sekarang gini Pak, kalau di PSS ini kalau ada manajemen di latihan, tanya Mas Elang, kita wawancaranya dibatasi, cuman di ini aja yang boleh, Pak manajer nggak boleh. Mas Elang kemarin ada tuh Mas, sampai nggak boleh masuk tuh Mas. Nah itu, aku nggak ngerti ngopo kok tadi ngono kuwi. Ya mungkin gara-gara mungkin kasus Tahir ini kan. Enggak Pak, enggak tahu Pak, enggak. Ya kan terus Tahir gimana? Ya Tahir kemarin waktu lawan apa toh kayak kandang sing sak durunge Persela itu apa? Tornado. Bukan. Kalau kalah Deltras ya. PSIS. Nah, PSIS itu kan sebenarnya kan saya kan mau wawancara Mas Tahir Pak waktu di mix zone itu. Nah, ternyata langsung dibungkam itu. Oh, berarti memang ini ditutup-tutupi kan. Ya nggak tahu sih. Ya berarti kan ada masalah dan terakhir kan katanya wartawan nggak boleh liputan terlalu banyak waktu persiapan terakhir sebelum berangkat. Ya enggak sih, kalau sebenarnya kalau nggak ada manajemen sih boleh sih. Kalau ada manajemen nggak boleh. Nggak boleh. Nah kemarin nggak ditanya Coach Justra seperti apa gitu kan, bisa tanya Coach Justra tuh. Ya tapi yang jelas gini Pak, ada kemungkinan kalau Coach Justra ini kemungkinan ya ada kemungkinan mau mendatangkan pemain lagi. Lah enggak, maksudnya statusnya Tahir dulu dikonfirmasi. Wah, belum. Ke Justra belum. Belum. Ke UA? Kok Wak nggak boleh wawancara Wak. Ke WA kan bisa.
Ya sekarang jadi nggak balas karena ada peraturan itu. Nah terus sing kudu ngomong sapa? Lampuh itu, makanya sekarang jadi aneh kita ini, jadi cari informasinya jadi agak Kamu DM Tahir. Oh berarti dhewe ngarang berita wae nek ngono. Nah, ya boleh Pak berarti Pak ya. Hah? Ya nggak apa-apa berarti. Lah wong manajemennya angel di Nah, iya. hubungi lah, terus saya dhewe golek berita piye? Nah, nggak tahu itu Mas Elang itu saksinya. Enggak, maksudnya kan nanti apakah PSS ini nggak perlu wartawan atau piye gitu loh maksudnya. Ngerti aku ya Pak. Nah, memang ora ya wis rasa gitu. Iya. Kan. Gitu. Maksudnya ya iki fair-fairan wae, aku kan ya di depan aja ngomongnya, butuh orang butuh ya wis gitu kan. Nah kita juga nggak tahu ya, maksudnya ada masalah apa juga. Ada ini nggak ngapa-ngapain. Misal kalau didampingi, cuman nanti kalau ini boleh ditulis ini nggak, kita kan juga ini masih off the record, kita kan juga paham toh Pak. Nah iya kan, nggak Ya berarti ada masalah di dalamnya, terutama masalah terkait dengan status dari Tahir ini kan. Ya mungkin salah satunya itu, mungkin Ya. ada lagi nggak tahu. Karena ini yang saya juga lihat dari medsos. Ya. Dan yang ngomong itu kan manajernya Persipura, kalau nggak salah. Meskipun kamu sendiri belum kontak ke manajernya Persipura. Belum Pak. Belum. Ya, tapi itu sudah berkembang luas di mana-mana, Bang. Ya dan sebelum ini viral kan, ini kan sentingan ini kan sebenarnya udah ada Pak. Dan ketika mau dikonfirmasi, ketika pers dibungkam Cocot Kencono yang akan berbicara. Nah itu. Nah ya maksudnya kalau memang mau dipinjamkan ya wis ora apa-apa toh, ngopo dadak ditutup-tutupi gitu loh. Ya nggak tahu sih. Ya misalnya kalau besok mau memang benar-benar akan pindah ke PS Persipura kan tinggal nggak usah dimainkan aja. Nah. Mungkin kan dari supporter kan apa ya namanya protes. Kenapa kok pemain bagus malah justru dilepas gitu kan. Nah, berarti kan di sini ada dalam tanda kutip kan mungkin ya ini kan karena pemain yang pinjaman ya. Dan dia punya klub lain dan opsi di situ kan kita nggak bisa bisa menggandoli pemain itu. Ya jujur aja maksudnya ya memang nggak bisa gandoli, tapi kemungkinan besar manajemen juga merasa bahwa ada dalam tanda kutip ya mereka nggak mau dituduh bahwa mereka itu juga nggak bisa bekerja kan. Ya kan begitu intinya. Supporter kan pasti menghujat. Ya supporter pasti protes. Lagi piye kok kerjane manajemen toh? Ya kowe iso kerja ora gitu kan. Mungkin karena gitu. Makanya rasa ngomong sisan gitu loh. Kan banyak Bang. Kan ada hal misalnya begini. Orang nggak mau ngomong, orang menghalangi orang untuk mencari informasi kan ada banyak. Apakah di situ ada masalah? Itu yang kedua karena mereka takut kalau ini terjadi, kemudian mereka ada yang kehilangan pekerjaan, intinya kan begitu. Iya, mungkin karena Pak, jaluk disontek ke. Suntiknya piye? Karena nggak sehat. Nah, itu Pak. Hah? Nek sehat kan ora kudu suntik. Kayak susu. Ayo kok iso ngono lho, Bang. Tapi informasi iki kan yang jadi pertanyaan ini kan, Bang. Maksudnya apakah ini betul atau tidak gitu kan? Kamu sendiri di lapangan nggak bisa mengklarifikasi itu ke manajemen. Nggak bisa maskim aja sekarang nggak nganu kok, maksudnya ya nggak piye ya kalau ada manajemen di situ ya itu tok, nggak boleh yang lain-lainnya. Maksudnya ini kabar ini keluar, informasi ini ya saya nggak menganggap ini berita karena saya melihatnya di medsos ya. Karena itu kan cuplikan petikan dari manajer orang Persipura lah gitu kan dan petikan itu kan belum bisa kita anggap sebagai sebuah berita ya. Ya ini informasi saja karena kan belum di cross check secara langsung kebenarannya gitu kan. Hanya saja ini sudah apakah itu hoax atau dibikin orang tanpa ada konfirmasi dan sebagainya ataukah ini benar-benar ada gitu kan, benar gitu maksudnya. Nah ternyata manajemen konfirmasi nggak bisa ya. Tapi kamu pernah konfirmasi ke manajemen apakah betul kabar ini? Ya belum. Kalau ke manajernya kan Maskim toh Pak. Ya pasti Maskim itu harus kita itu harus izin sama itu, izinnya susah. Koyo arep konser wae yang izine. Pak koyo arep pentas teater. Izine oke. Izin polsek, izin lurah, izin camat barang. Iki ngumpuli ngumpuli apa jenenge jatilan wae. Iya, razi wae ora, razi tak telepone rapi. Oke, nah iya, berarti kan apakah ini mereka nggak mau kerja, apa nggak bisa kerja, ataukah
gimana kan? Aku kurang ngerti ya Pak. Ya tapi gini, saya juga nggak a priori pada manajemen ya, juga nggak pada staf pelatih dan sebagainya. Cuma iki sing jelas kowe kan ya urung tekok to, Pong. Urung tekok arep tekoke ra sida wingi Mas Tahir langsung kemarin. Arep enggak waktu setelah ini loh, waktu terakhir latihan itu sebelum berangkat ke belum. Lu kan kowe entuk berita toh. Ya kan yo wah wis lah aku terus kan aku mikirnya positif. Habis itu kan nek umpamane Mas Tahir mau pindah itu kan artinya kan di lawan Persela kemarin kan enggak dipasang lagi toh Pak. Tapi dipasang lagi terus aku positif thinking di situ. Oh Mas Tahir masih bertahan kan saya. Ya ini kesimpulanku gitu. Ya, berarti kamu mengambil kesimpulan prematur. Nah, sebelum kamu konfirmasi langsung. Oh ya berarti saya minta maaf ini saya sudah sudon karena si Kopong ini juga ternyata belum konfirmasi ke manajemen. Iya, tapi nak konfirmasi tengah ranku angel lah maksudnya. Ya kamu jangan underestimate dulu, dicoba dulu. Wes Pak kerep. Ya dicoba meneh wong kok ya mutungan. Oh. Iya. Ya. Orang saja keli susu. Nggak mutungan. Ya dicoba lagi, yang namanya wartawan itu nggak boleh mutung. Nggak mutung saya Pak, nggak mutung. Nah iya kok orang nyoba meneh. Ya tak coba lagi. Nanti kan ya mungkin kalau jawabannya nanti izin dulu ya gitu. Ya izin karo sapa gitu. Ya izin ya misalnya ya wis aku izin Mbak aku harap tekok masalah Tahir gitu. Kalau misalnya oh nggak bisa ya udah berarti kabar ini bener apa enggak gitu aja. Wah saya nggak bisa jawab loh. Berarti nek saya tulis itu benar gimana? Nah, apa Bang? Ya kan kita sudah berusaha untuk konfirmasi. Berusaha. Ya, tapi kemarin kan kamu belum berusaha untuk mengkonfirmasi kabar itu. Ya, mau berusaha ke pemainnya langsung nggak boleh kemarin. Sesudahnya. Apa sesudah apa? Ya kemarin sebelum ini jauh. Lah iya kan terus kan ketemu lagi pas latihan sama Hustra. Enggak kamu tanyakan ke Hustra? Enggak tanya. Ya wis kadung mutung. Nah, ini ya mohon maaf berarti ini karena kemutungan Kopong kita nggak dapat informasi yang jelas. Yes. Tapi sebenarnya sih dimanapun kalau isu transfer tuh di luar negeri pun kadang-kadang kalau itu ditanyakan di konferensi pers normatif ya jawabannya ya. Ya enggak dikonfirmasi. Ya kan jadi pemain tetap masih bersama kami bla bla bla. Mungkin kamu misalnya teman dekat M Tahir. Siapa? Kayak nggak tahu aja. Allah, kayak nggak tahu siapa. Tanyain itu, bener nggak dia mau pulang ke mana, ke Irian, ke Jayapura? Apakah semua orang ya ini gampangnya ini Pong, mending daripada kangelan sing isor kowe langsung telepon Mas Yoni wae. Iya. WA-an Mas Yoni. Iya, Kamu WA Mas Yoni bener apa enggak nih Mas? Oke Pak, iya Pak. Nanti nek Mas Yoni, wah biasanya kan dia juga nggak tahu di bawah ya. Karena kerjaannya Mas Yoni juga banyak, nggak cuma ngurusi pemain satu tok itu. Enggak. Nah makanya nanti kan dia pasti akan sih Mas tak konfirmasi ke bawah. Gitu. Kalau misalnya ternyata betul, ya udah nanti biar konfirmasi dari Mas Yoni ini juga lebih valid karena itu si EO kan. Ya. Makanya nanti coba kamu konfirmasi ke itu. Karena ini hal yang sangat krusial. Bukan krusial, unik gitu loh, lucu maksudnya. Ya mungkin kalau dibatas-batasi mungkin kan karena kan ada nanti masalah sama agen atau apa, mungkin kan apa rego lho Pak, ngundak-ngundak rego kaya sing sadurunge lho Pak, kaya Lukau itu kan yo tahu-tahu kan apa. Enggak masalah itu, ini masalahnya di PSS gitu loh. Iya. Kan ini banyak merugikan PSS kalau benar-benar Tahir itu pindah. Ya, dan pindahnya setelah lawan Persipura gitu loh. Ya. Kan mungkin ada deal-deal di antara mereka. Oke. Tahir nanti pindah, tapi setelah lawan Persipura, berarti lawan Persipura dia main. Tapi yang jadi pertanyaan kan begini, ya kita nggak sudon ya. Tapi nek misalnya kowe lu Bang, jadi pemain sosok Tahir ini, dia mau pindah ke Persipura, sementara hari besok dia main lawan Persipura. Setelah lawan PSS, setelah lawan Persipura dia akan pindah ke Persipura sendiri. Nek kowe sebagai pemain, kowe terus piye coba? Di lapangan terus piye? Apa kowe arep main gedok gitu? Apakah main full frontal di situ? Kamu akan melawan calon teman-temanmu loh, Bang. Iya. Calon teammate-mu loh. Iya, Pak. Iya, kowe ning lapangan terus piye coba? Yo serba bingung juga. Serba bingung toh. Nah, serba bingung. Akhirnya apa? Yang terimbas siapa? Ya semua. Berarti kan yang dirugikan PSS. Iya. Nah gitu loh. Nah ini kan sementara kamu sendiri belum bisa
mendapat informasi yang jelas, klarifikasi yang jelas dari manajemen. Kita juga, tapi kenceng ya isunya ya. Kenceng sebenarnya udah sebelum itu keluar kita udah dengar Pak, banyak yang udah dengar Gitu ya, karena kita namanya media ini kan harus cover both side ya. Ya, Dan ini kita terhalang oleh tidak bolehnya Kopong, yang kedua terhalang oleh kemalasan Kopong. Kemutungan Kopong, wartawan nggak boleh mutung, Nah. gitu kan. Nah ini nanti kalau misalnya kue mutung, kue iso dituntut soalnya. apa Pak? Guru-guru mutung beritanya ora jelas malah tulis. Ya, iya no, kamu itu jangan gitu. Orang itu mutung. Enggak ya orang maksudnya kan ya mungkin ada sedikit pertimbangannya dari atasan sana kan mungkin kayak kasus Luka kemarin kan yo terus kono ngundak rego terus Ya ora masalah ngundak. ono batasan dibatas-batasi loh Pak mungkin. Enggak, ini nek menurut saya ya. Karena di tengah kondisi sulit pemain banyak yang cedera. Tapi kemudian ada pemain yang kemudian dilepas, pemain bagus. Dan justru dilepasnya itu dengan kompetitor yang satu grup gitu. Dan ini punya apa namanya? Punya peran. Punya peluang yang sama untuk lolos gitu kan. Dan bisa saling dalam tanda kutip membunuh antar dua tim ini kan. Membunuh peluang untuk lolos maksud saya. Jadi kan mungkin akhirnya kan sekarang kan kalau kita tanya ke supporter, mayoritas supporter kemungkinan besar juga lagi piye to niat arep promosi orang gitu toh. Sementara pemain yang baru kan belum didapat. Apakah Tahir itu benar-benar jelek main di PSS kan? Enggak Pak. Ya toh. Iya, tapi kemudian kita juga nggak bisa menyalahkan Tahir. Nggak bisa. Tahir ingin pulang kampung. Ya di satu sisi itu juga sih mungkin tapi ya. kan ini manajemen ini juga dalam kondisi sulit Pong untuk menjelaskan ini ke publik. Ya kan? Ya, tapi kan nggak harus mereka itu menutup diri. Gitu kan. Iya kan. Ya misalkan kalau Razia dijawab singkat itu cuman rumor, nanti kowe sendiri nanti nggak tunggu boleh saja. mutung. Kamu juga harus tahu psikologis dari manajemen. Enggak Pak, enggak sebelum ini kan juga emang udah gitu Pak. Sebenarnya kamu bisa nanya ke MO-nya PSBS Biak loh. Apa? Kan dia kan statusnya apa sebenarnya? Statusnya apa ini lo? Punyanya PS atau Oh iya. Biak? Yang kok nanti Pak kena aku nang biak wae malah. Lah iya Legonya ke Biak. bener, ini berarti kembali lagi ini Pekak. aku udah ngomong lho, Bong. Ora nesu. Ora Pak. Iki realistis lho Aku ya. bacot nesu wingi kan. Oh. Ora entuk mlebu kae lho. Ya Mas Lang ya. Nah, iya lah kowe mungkin ning kono arep ngebom kok mungkin kowe teroris kok ya. Apa arep ngenyot susu ning kono ya. Makane ra iki sing bener dadi apa wartawan ra entuk mlebu to. Oh kae Mas Lang teh kono. Oh, lah iya aku tekok kowe lang kan ning kono. Oh enggak boleh Pak. Semua wartawan. Iya Pak latihan enggak boleh. Oh, berarti bawang kontong ning. Yang kok ngenteni rampung. Nah iya kan ngenteni Lampung metu kan tembe wawancara. Heeh. Lah kenapa ora ditekok ke si Tahir? Iya. Wis kadung Wis mutu. kadung nesu. Oh. Kadung tresno. Nah ini nggak boleh Bang. Nanti ini dicari informasinya ya ke PSBS Biak. Oke Pak. Tanya aja ke Tahir. Tahir siapa namanya? MO-nya. MO-nya dan juga sama Coach Kah. caretaker yang kemarin dinobatkan sebagai coach OTB. Ya. Oh iya, Pak. Kas, Itu dewe anu ya. sapa jenenge? Coach Kaudi. Kaudi ngene Kaudi ra gelem jawab. Wah, berarti Ra kanca. best coach-nya dilakukan. Nah, itu loh Bang. Gitu Bang, nanti harus dicari ya. Oke Pak, beres. Demi teman-temannya juga simpang siur gitu. Jadi kita yang namanya berita sekali lagi Bang. Berita adalah sekumpulan informasi yang membuat segala sesuatunya itu menjadi jelas. Jelas ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi kalau kita menulis berita, semuanya harus terjawab di situ. Betul Pak. Nah bedanya berita dengan informasi itu seperti itu. Informasi belum tentu Benar. belum tentu salah juga. Harus dicek, recheck dan cross check. Yes. Nah itu, karena kita orang media, orang gawean gawe berita, ya harus seperti itu. Isungono apa saya engko ditakoke, misalnya benar apa jawabannya manajemen dan sebagainya, tulisan sebagai berita. Oke Pak. Ya tahu mungkin karena kita kan nggak bisa menyajikan di sini karena ini Kopong belum nanya. Iya. Ya itu Pok. Karena ini ayo kanggo pribadi saya sendiri kalau itu benar terjadi saya
Menyayangkan. Menyayangkan sekali. Saya menyayangkan gitu. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya sudah, mau gimana lagi? Semua pemain punya hak kok untuk itu. Ya kan? Apalagi posisi PSS juga sulit. Sulitnya apa? Karena pemain ini loan, pinjaman, bukan menjadi milik dia gitu. Ya kan? Nah, ini yang menjadi sulit posisi PSS tapi kita juga memahami kondisi yang dialami oleh PSS ya, manajemen. Mungkin manajemen juga takut kalau mereka dikatakan melakukan kesalahan dan sebagainya gitu. Ya ini, tapi alangkah lebih baik ini dijelaskan. Biar publik nggak bertanya-tanya sehingga tidak muncul tuduhan spekulasi yang negatif. Yes. Itu harus benar-benar harus dicerahkan lah. Kita media officer iki tahu khusus jurnalistik gurung to, Bang? Urung ya Pak, tidak punya latar belakang. Ya nek misalnya urung iso di kursus awake dhewe gratis iso kok. Ya toh. Enggak usah lama-lama, kalau kuliah itu 8 semester itu kuliah komunikasi. Ya toh. Kalau di kita wis tak jamin 3 dino ning kene wis iso. Tak jamin gitu loh. Gitu. Nek ora gelem ora usah bayar apa. Ken rada mudeng gitu. Ya. Terus apa lagi Pak infonya? Ya kemarin udah berangkat ke Persipura, ke Jayapura kemarin malam kalau nggak sore ya Pak ya. Ya berjalan. Transit di udah ngerti Makassar. Mosok transite neng Palembang kan ya ora mungkin. Yo, Aceh. Nek ora transite malah ning Darwin. Kok Darwin garek ning Jayapura, itu cedak. Tunes. Ya apa namanya? Ya apa ya? Ya ketika ini kan tim melawan tim yang terbilang tim papan atas juga ya. Ya tim papan atas ya. Ini kalau menurut Coach Sustra ini ya memang benar-benar ujian dan ini memang ya menjadi tekanan. Tapi ya memang nggak apa-apa. Memang dalam pertandingan ini memang selalu ada tekanan ya Pak. Apalagi main di kandang kono ya. Memang ada tekanan tapi ya tekanan itu kan harapannya kan menjadi motivasi untuk para pemain. Alah yo orane tekanan mau motivasi. Ya ora maksudnya kan harapannya motivasi yo beda, motivasi kayak bonus. Bonusnya 2 kali lipat kalau bisa menang lawan Persipura ngono wae. Ya tekanan itu harapannya bisa membuat pemain lebih baik, Pak, menjadi lebih baik. Kan ya iki kan mungkin yo ada motivasi lain nek tekan-tekan awake dhewe kowe nyambut gawe tak kon gawe berita 6 ya wis ditututi gawe berita 6. Aku njaluk 10, Pong. Aku ya stres toh. Stres, dasku menjeblok. Lah ya makane tekanan, bukan motivasi. Iku normatif iku. Kok ya percaya wae lho. Nah, ya maksudnya kan tekanan ya, maksudnya ya kan dekne kan ngono ku to. Maksudnya ben ya harapannya kan ngono kuwi, Pak. Tapi kan ya karena jika tekanan itu bisa membantu menjadi lebih baik ya kan kita ya enggak ada tekanan menjadi lebih baik. Yang bisa membantu lebih baik itu motivasi. Berupa apa? Jenenge wong bal-balan profesional golek apa? Duit. Iya kayak bonus tambahan iming-iming bonus 2 kali lipat kalau menang lawan Persipura. Ya. Gitu. Pak. Ya itu maksudnya kan ya kalau kita pengen juara ya kita tidak memperdulikan tekanan-tekanan itu ngono kalau ketoke karepe ngono. Sopo sih muni? Terus terang. Terus ya kan misalkan ya kan Persipura kan ya juga terkenal tim yang Spartan ya apa iso dibilang kuda hitam ra Pak? Mutiara hitam jelas. Ya nek iki yo kuda kepang mungkin. Kuda namanya penantang terdekat. Iya, salah satu penantang dari PSS Sleman yang punya peluang untuk mengkandaskan impian PSS lolos ke Super League. Ya. Salah satunya Persipura dan Barito. Ya, itu kontender terdekat lah. Karena kan jarak poinnya kan juga dekat semua ya Pak ya. Iya, meskipun lokasinya jauh. Ya itu. Ya itu ya Pak ya maksudnya kan Persipura dengan kemarin kita lihat di sini kan permainannya kan juga high pressure dan pemainnya sangat ngotot dan ya menyulitkan lah pemain PSS tapi itu tidak bagi Coach Peter tidak menjadi masalah karena Coach Peter selalu mengajarkan fokus kepada pemain untuk selalu fokus di dalam sepak bola, fokus pada perannya masing-masing, fokus pada posisinya masing-masing. Sehingga jika itu semua berjalan lancar, ya harapannya
kita bisa mencuri poin penuh di kandang Persipura Jayapura besok, Pak. Terus kemungkinan tim pelatih ini sudah melakukan analisis permainan Persipura belum, Bang? Yang jelas sudah, Pak. Jelas. Hasil analisisnya gimana? Hasil analisisnya ya, ini kontak dulu. ya ini saya Oh. ya maksudnya apa ya? Kontak sih. Iki berita itu kayak iwang kok. Ora ya, Pak. Ora. Nulis dhewe. Lah aku ngetek dhewe kabeh wawancarane. Tenan. Tenan. Orang ngapusi. Ah, wah, mbok ilang penakku. Iya. Ya wes, jujur iki berarti. Ya. Ya Matsunaga. Oke, hasil analisis dari tim pelatih terhadap Persipura gimana? Ya kan kemarin kan habis imbang ya, Pak. Imbang lawan Persela. Imbang lawan Terus Persela. Ya imbang lawan Persela ini kan sudah move on yang jelas. dari sisi non teknis ya. Jadi nonton itu Move move on, menatap ke depan. Itulah satu-satunya yang bisa dilakukan. Ya kita tidak bisa merubah situasi yang di belakang ya karena wis kejadian ora, Pak. Heeh, wis kebaco. Lah enggak analisis tim pelatih ini terhadap Tekoke nek aku iki tok. oh alah kakean cembreng mau gayane buka ngene-ngene ayo ora teko jangkrik. Jebol lali. Iki bola-bali tak kandhani to, Bang. Kan Pak, kan anu iki lho, Pak. Maksudnya kan wis tak tekoni Persipura piye ya. Terus? Iki kan bermain di kandang Persipura karena mereka bermain di rumah sendiri selisih 1 poin. Satu di antara Persipura PSS. Bagaimana menurut Anda, ngono Kut? Terus? Ya mau tekanan mau lho, Pak, dekne nyaurine. Terus? Nah, bermain melawan tim papan atas harus ada tekanan. Terus? Dan tekanan itu seharusnya membuat pemain menjadi lebih baik. Iki takoke ngidul jawabane ngisor. Lah kowe kan ngono kuwi kan iki lho. Nah, tidak akan mudah bermain di kandang Persipura kan ngono lho, Pak. Iya, tapi kan sudah menganalisis kekuatan Persipura. mesti ana belum? tekanan durung, tak ana mesti ana tekanan ora kok nek tekanan ya mesti ana mesti ngono kuwi. Nah, aku ya lucu. Setiap pertandingan, setiap pemain ya pasti ada tekanan. Lah mosok mbok takoke wae. Pertanyaanmu lho. Itu ibaratnya kopong lanang apa wedok, kowe lanang to apa ngono wis ngerti lanang tekoke lanang. Apa ya perlu dicek. Butuh tekanan ya omong ya, Bang. Oh, Masih sih kamu belum. Ya kan udah nikah, Bang. Kamu belum, ya. ya ora ngerti aku nek kowe ya dimaklumi. Ayo. Ini kan masih pertandingan berapa hari lagi? Bapak ya 2, Pak. Nah, besok hari Jumat kan masih bisa kamu tanyakan, ya kan sama Uwak, sama Coach Sustra mbok telepon gitu kan, ayu langsung jawab, ya tau mbok tanya, nanti ini apa analisis terhadap tim Persipura itu? Contekanmu Rawel. Cetak apa itu gaya, Kan gaya sih kayak tau penting. Siapa Bang pemain dari penguatan kamu di laga pertama kemarin, pemain Persipura yang harus diwaspadai oleh PSS Sleman siapa? Kabeh. Kabel. Ora maksudnya Siapa? Matteo Silva lho. Siapa? Matteo Silva. Oh ya ya. Matteo Silva. Ya nek aku kuwi, heeh, Matteo Silva itu pemain asing. Pemain asing striker dan kemarin juga mencetak gol, habis mencetak gol. Kemarin nggak mencetak gol ya Matteo Silva. Ora, Pak. Yang mencetak itu Rame Rumaket. Ramel Rumaket. Nah, 2 itu juga Ramel Rumaket itu juga ngeri tuh. Nah, dan Matteo Silva ya tetap ngeri. Wis mencetak gol kok, Yan. Ya sudah, tapi saat menghadapi Barito, Nah. dia nggak mencetak gol kelihatannya. Sepakat Pak ya. Mateus Pak ya. Kalau saya enggak sebenarnya. Sepakat Jadi saat menghadapi Barito kemarin ya, mohon maaf ya, dia oke secara teknis dan postur, tapi sekali lagi bagi seorang striker yang punya atribut satu di antara 3 pemain asing yang dibutuhkan di Championship ya, saya masih no well lah untuk ini. Masih belum lah, masih ibaratnya dibanding dengan striker-striker yang hebat yang ada di Championship ya, kayak misalnya Tokandin jauh Bang. Jauh Pak ya? Jauh, dia target man, ya kan. Tapi yang sangat dia itu sangat lemah di fisik kalau nggak salah. Fisik maksudnya stamina. Dan pemain ini nggak mau bertahan.
Dia jarang mau menjaga membantu pertahanan. Tapi nggak tahu apakah karena memang Persipura belum mendapatkan pemain asing yang baru sehingga dia masih dipertahankan Ahmad Darmawan. Gitu. Kan kemarin isunya dia juga akan pindah ke Persela kan. Betul. Ya kan. Nah, ini juga belum ada informasi tambahan lagi. Karena tapi kalau dari sisi dari sisi kinerja, dia memang beberapa kali mencetak gol ya. Dan ada juga saat dia mencetak 2 gol langsung itu brace itu kan. Tapi saya pikir dibanding dengan striker-striker yang ada di Championship ini, dia levelnya masih di bawahnya. Dan saya justru menyoroti pemain-pemain muda dari Persipura. Kayak yang pertama Rameru Makik ini. Rameru Makik ini tipikal pemain yang ngeyel gitu kan. Ngeyel, dia punya teknik tinggi. Kemudian dia juga punya pengalaman, dia pernah main di timnas, ya kan. Dan dia tekniknya oke, insting golnya juga bagus, duel 1 lawan 1 dia berani, dan areal duel dia juga sekerap, persentasenya menang dia juga cukup tinggi. Yes. Dan kemudian yang menjadi kelemahan dari Rameru Makik ini seperti pemain muda lainnya, dia terlalu masih dalam tanda kutip selfish, masih terlalu ego gitu loh. Egonya harus diturunkan ini pemain ini, dalam artian dia masih sangat bernafsu untuk menyelesaikan peluang yang ada di depan, di kotak penalti lawan gitu kan. Harusnya kalau dia bisa cutback atau passing, atau dia coba untuk menahan, jangan menyuting dulu atau menembak dulu, mungkin kondisinya akan jadi lain. Nah, ini kekurangan pemain muda yang dimiliki Persipura salah satunya. Terus yang berikutnya ada Kelly Stroyer. Kelly Stroyer itu juga punya kemampuan sama dengan Rameru Makik, dia punya pengalaman, skillnya bagus, kecepatannya oke, tapi sekali lagi dia masih terlalu selfish gitu kan. Dan kemudian pemain-pemain ini juga masih dalam artian final decisionnya itu loh masih sangat lemah. Jadi keputusan akhirnya apakah ini bola dilepas, ditendang, di shooting ke gawang, atau harus di passing, di cutback, itu mereka sering salah mengambil keputusan. Terus yang lagi ini adalah Uwap Mabin ya, ini juga pemain PSBS dulu, ini juga pemain bagus. Gitu. Dan mereka itu tipikalnya pemain-pemain yang sangat cepat. Ya Pak, Ya, sangat cepat. Mereka bertenaga, cepat, dan berani duel 1 lawan 1. Betul. Powernya juga bagus. Yang berikutnya di lini tengah, di situ ada Ricardo Todvere ya, yang dulu main di PSS juga. Todvere ini sebenarnya juga secara skill, kualitas individu ini nggak ada lawannya kalau sebagai pemain tengah. Cuma sekali lagi Todvere ini juga angin-anginan, konsistensinya nggak bagus ya. Jadi kadang dia main bagus, kadang dia juga drop gitu kan. Nah, ini saya pikir apapun itu antara kelemahan dan kelebihan dari beberapa pemain-pemain Persipura ini yang harus dimanfaatkan benar dan harus dianalisis betul ya oleh tim pelatih dari PSS Sleman gitu. Terus kemudian di belakang itu masih ada senior di situ, ada Marco Sandi, ini juga bekas pemainnya PSS Sleman di beberapa musim. Ya kan? Terus kemudian ada bekas pemainnya Persebaya, Ruben Sanadi, ini juga pemain senior. Masih ada Buas Salosa juga di depan. Ya kan? Dan juga beberapa pemain-pemain senior Persipura eranya Boas itu, dan di bawahnya Boas ini yang masih main di situ kayak tadi Pak Habol ini juga masih main di situ. Yunus Pay masih ada. Terus yang berikutnya mungkin dari sisi pelatih yang saya soroti di sini, Coach RD Pak. RD ini dia kalau orang bilang dia pawangnya pemain Persipura. Pawangnya Persipura ya RD ini. Jadi
rekam jejaknya menangani Persipura tidak bisa dibantah lagi. Ya kan, dia salah satu pelatih yang paling sukses saat menangani Persipura. Persipura ini bukan tim yang mudah untuk ditangani. Semua pelatih ini paham, gitu kan. Ya saya nggak usah cerita apa alasannya. Yang jelas banyak pelatih-pelatih yang menyatakan bahwa Persipura itu bukan tim yang mudah ditangani. Tapi kalau pelatih ini bisa menangani dengan baik, Persipura ini menjadi salah satu tim yang paling berbahaya di Liga Indonesia. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Jadi analisis ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh tim pelatih. Ya, karena ini nggak akan bisa lepas dari satu sisi yang lain. Kalau memang PSS ingin menang dalam pertandingan besok, berarti kan seluruh komponen-komponen yang kelebihan mereka harus bisa mereka manfaatkan dengan baik menghadapi Persipura. Kelemahan-kelemahan Persipura ini harus mereka eksplor dengan baik gitu. Jadi ini yang sebenarnya membuat yang akan membuat persiapan PSS ini lebih bagus, ya kan sudah kelihatan kan. Dua tim sudah pernah ketemu, main di sini kita lihat seperti apa. Betul. Ya, mereka nggak pernah kenal takut. Apalagi mereka akan main di kandang sendiri. Yes. Dan ini pertandingan yang penting bagi Persipura karena kalau mereka bisa mengalahkan PSS, mereka otomatis akan naik posisinya. Dan PSS akan lebih sulit untuk bangkit kalau besok kalah. Ini gitu, Pak. Ya, ini Mas. Boleh wingi tak takokke. Nak teknis, nak analisis kuwi Coach Ansari. Saya ngomong, tapi kan kemarin enggak wawancara Coach Ansari. Iki ngeles iki ya. Ora tenan Pak. Biola. Wong. Saru nah. Akhirnya kelingan ternyata. Akhirnya kelingan nak teknis apa-apa Coach Ansari. Ngono kuwi ta Mas Lang? Terus Update pemain yang dibawa sapa? Ayo orang pemain aja siapa yang ya kemarin kan apa ya? Coach Peter ngomong si Nuri ada si siapa? Nuri absen. Ya cedera tapi ora parah. Irfan Novu tapi main urung tahu kok wis cedera ya, Bang. Main Mbak tapi pas lawan apa ngono kae. Irfan Novu tapi enggak parah kayaknya. Mungkin enggak dibawa. Dibawa Irfan Novu. Story-ne numpak pesawat. Oh iya. Terus apa lagi yang dibawa? Enak kuwi ora ngerti Pak dong anu. Story pemain. Ya itu Imam mau foto. Cuman ngomong foto anu pemandangan ya Pak Doan, Pak. Pak sapa? Pak ya. Urung ana fotone. Ya kuwi kan ya minimnya arus informasi itu kan ya. Karena dibatasi itu kan ya juga susah ya maksudnya untuk mencari informasi itu. Ya apa meneh tak tekok ya, Bang? Ya udah tadi itu. Tahir dibawa enggak Tahir? Kurang tahu Pak, kurang tahu. Nanti besok atau nanti coba saya cek lagi. Nah, apa jenengane? Iman dibawa. Iman kayaknya enggak masih karena Joge dibawa kayaknya dibawa. Denis, Pigo Denis Bawa. Kok susah ditinggal. Ya dibawa aku wajib ain hukumnya ora fardu ning wajib ain. Oh no. Kita ngerti nak kowe. Tekono dhewe tak WA wae. Terus siapa lagi yang dibawa, Wong? Kopong. Oh, go celeng wae. Kowe iki mbok tekon. Ora kandhane ora ngerti kok. susah kamu belum jawab, belum wawancara ya. Nah, gitu. Ora ya kowe tekonono. Lah nek aku kan ora anu. Iki nek wong cetek iki isine yo ribut wae. Ya ora cetek Pak, kene iki ora pinter ngomong asline Pak. Pokoke apa lho. Lah yo nek sungai cetek itu kan airnya deras, Wong. Oh ya betul. Yo kaya kowe kuwi. Ayo terus apa lagi? Takon nih. Ayo kowe tekon apa, Mas? Sudah sampai belum timnya di Papua? Ya kayaknya sudah. Ojo ngomong kayaknya. Ya ora ngerti Pak, ora ngerti. Informasi. Lah ora ngerti aku ora ono sing anu ra ono sing info saka tim kan. Lah kowe iki wartawan ki tekok ora ngenteni. Tekok sapa Pak? Coach Uwak. Iki saiki iki apa ya? Ngene iki lho. Caplok ana pembatasan itu. Coach Uwak iki di WA sekarang enggak respon, Pak. Jujur kowe diblokir. Ora.
Ora, ya karena itu mungkin kos wak juga takut ya mungkin diseneni ya kan. Kan duwe atok to. Iya kan, iya maksudnya kan ya tetap sensitif toh Pak, paling bagi mereka ya aku ora ngerti ya maksudnya. Bu ngopo aku ya dadi apa angel. Gara-gara kowe wingi mungkin. Biasane nek angel-angel iki malah kalah, Bong. Ambo arep ben. Oh, aja ngono. Kalah angel. Oh, aja ngono kowe, Bong. Kowe ndongake berarti. Ya ora maksudnya ya aku ki pengen ndukung. Sesuk nek PSS kalah iki gara-gara iki lho. Heeh. Oh, iya. Ya ora maksudnya ki ade iki ra ngopo-ngopo lho, Pak, ngono Apa? lho. Ya. Lah ngopo ora ngopo-ngopo kok ngopo? Ya ora apa-apa. Lah yo maksudnya orang ngopo-ngopo kok ora entuk mlebu. Nah, ora maksudnya kok apa sih? Apa ya maksudnya Masalahnya di mana? masalahnya di mana ngono kan lho. Aku ora ngerti sih. Nah, belum ditanyakan lagi. Enggak ditanya, belum. Enggak mau. Enggak mau ketemu. Ya ora arti sih aku yang apa ya maksudnya. Ora sah nesu, poso. Iya, ora nesu Pak, aku ora nesu iki. Maksudnya aku juga bingung sih. Kita bingung. Ya nggak boleh putus asa, tanya ke posisi yang di atasnya Mas Yoni gitu aja. Mungkin bawa berapa pemain sih dia? Mas, Mungkin nah, 14 kalau kemungkinannya kok Justra kemarin bilang ya mungkin sekitar 18. 25, 26, 29, 30 ngono kowe. Ya tapi kan ini kan tergantung ya teman kan biaya tadi ya Mas ya. Mungkin ya ora nganti 30 tiga kabeh ya dan. Yo ora. 30 sak stape mungkin ya Pak ya. Ya mungkin bisa, tapi ya paling enggak itu kan harus keluar sekitar 400 juta memang. Iya ya. Biayanya memang. Kan tiket pesawat tuh mahal dan ini harus pulang pergi. Belum nanti nginep di sana. Nah, itu. Itu kan urung jajane bocah-bocah itu. Anda apa tuh, Bang? di Jepang naik pesawat sekali aja kan ya, nggak perlu 2 kali lagi, misal dari mana ke Jayapura, dari Jepang harus kemana gitu enggak ya? Aku ora tahu urung tete ya. Nah, yang tahu Pak Joko itu. Dia orang Papua sana, orang Persipura. Karena memang harus naik pesawat lagi, pesawat apa itu kan. Transit dulu biasanya Bah di Makassar. Nah, di Makassar kayak kemarin Bali United itu saat dari Bali mereka transit di Makassar. Ini sebelum ke Malut ya. Lawan Malut United. Kan Malut itu kan juga nggak jauh banget dari Persipura, dari maksudnya ya satu arah lah gitu. Nah, Bali United itu saat transit mereka milih transit di Makassar dan mereka bermalam semalam di situ. Paginya mereka masih latihan di situ. Sebelum akhirnya berangkat lagi ke Ternate. Nah, kalau perjalanan langsung dari Jogja langsung ke Papua ke Jayapura, saya pikir pasti harus transit dulu. Karena total 6 jam 5 jam itu perjalanan. Jadi itu hampir sampai ke Timur Tengah sana gitu kan. Perjalanannya hampir sama. Itu Bang. Nah, kalau dilihat dari laga terakhir PSS Sleman lawan Persela, ada nggak kira-kira kans PSS untuk bisa curi poin lah minimal di Jayapura, ada bisa nggak Pak kira-kira? Ya bisa saja sebenarnya, tergantung dari yaitu tadi persiapan atau analisis tim pelatih gitu kan. Pelatihnya ini seperti apa? Pemainnya ini kan juga sebenarnya kayak pemainnya kan pion di lapangan kan sebenarnya. Dia sebagai pion-pion catur yang dimainkan oleh strategi pelatihnya nanti seperti apa. Jadi ya Persipura ini punya kekuatan, punya kecepatan, tapi mereka ceroboh di lini depan. Di lini belakang mereka juga sering melakukan blunder gitu kan. Nah, ini harus dimanfaatkan peluang-peluang ini gitu kan. Seperti apa caranya? Ya harus ada skema yang benar dan saya pikir antara Ansari atau Husra ini jangan terlalu maksudnya jangan terlalu kaku dalam menerapkan strategi. Harus adaptasinya itu harus benar-benar lentur di sini. Jadi nggak bisa memainkan gaya yang sama menghadapi tim yang berbeda. Itu nggak akan jalan. Kayak kemarin saja menghadapi Deltras ya. Kemarin Lamongan yang kuat di tengah seperti itu loh. PSS saja terhenti produktivitasnya. Hanya dengan menempatkan 5 gelandang di situ dan 4 back, kemudian hanya menempatkan 1 striker, PS itu juga kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Persela gitu loh.
Nah ini kan juga harus dipikirkan kan seperti ini. Mereka punya pengalaman yang nggak enak lawan Persela. Nah tim ini akan memainkan gaya yang lebih agresif dibanding Persela, tapi kekuatan mereka itu jauh di atas Persela. Nah ini yang harus dipikirkan betul. Sementara yang jadi problem menjelang keberangkatan ke mereka ke sana kan ada kabar yang tadi itu yang terakhir ini kan. Ini kan juga membuat pelatih ini juga ragu juga. Tapi kan ini waktu sudah mepet. Kalau memang seperti itu ya putuskan mainkan Tahir atau tidak. Ini gitu. Kalau saya mending nggak usah mainkan. Gitu loh. Kalau memang isu itu betul, tinggal cari pemain yang lain di situ. Improvisasinya nanti seperti apa. Nah ini yang harus dilakukan pelatih. Jadi kalau ditanya apakah ada peluang, ya sebelum 90 menit masih ada peluang Pak untuk mencuri poin, meskipun itu sampai menit ke 80 atau 89. Kalau belum ada peluit panjang berbunyi, peluang untuk mengambil poin masih ada. Masih ada. Hanya saja secara logika kan memang agak berat bagi PSS untuk mengambil poin di sana dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Apalagi keberangkatan mereka ini kan diiringi oleh hal-hal non teknis dan teknis yang kurang menguntungkan. Non teknisnya yaitu hal-hal seperti ini tadi kan. Terus kemudian secara teknis juga ada beberapa hal yang kurang menguntungkan, misalnya cedera pemain, ya toh. Terus kemudian pemain-pemain yang belum matang, terus kemudian strategi pelatih yang gampang dibaca oleh tim lawan. Nah ini yang harus hitung juga. Jadi memang berat sih menurut saya, apalagi ditambah hal-hal yang di luar teknis yang seperti itu tadi, yang membuat Kopong ini akhirnya marah-marah, mutung kan. Nah itu. Jadi memang agak berat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena PSS ini bisa mengambil poin penuh di sana, karena tidak semua tim yang ke sana itu kalah. Ya betul Pak. Tornado itu sudah membuktikan. Nah sekarang seharusnya ya kan, ya memang ada perbedaan antara permainan Persipura di tangan Rahmat Darmawan dan Persipura di tangan Ricardo Salampesi. Ada perubahan, tapi kan pemainnya sama, ya kan, gaya mereka masih sama. Nah ini yang harus dilakukan oleh tim pelatih. Analisis saja pertandingan itu, meskipun pertandingan itu juga nanti nggak sama plek, karena pelatihnya sudah berbeda. Tapi setidaknya 80% mungkin kan ada kesamaan dari gaya bermainnya Persipura saat menghadapi Tornado. Dan Tornado kita nggak usah malu, kita harus melihat juga Tornado, bagaimana cara Tornado mengalahkan Persipura, caranya seperti apa. Nah dari situ kan kita bisa lihat, oh ternyata ada celah di sini. Ini sudah dimanfaatkan oleh Tornado dan Tornado bisa. Nah inilah di sini pentingnya analisis pertandingan, analisis tim analis gitu loh. Nah, ini harus bisa memberikan rekomendasi ataupun memberikan penjelasan kepada pelatih atau masukan-masukan pada pelatih. Itu Bang. Itu mungkin Pak. Ya. Oke, dari tadi kita kan membahas soal Tahir ya Bang. Sekarang saya tanya sama Kopong. Sejauh ini tuh kamu pernah nanya nggak Bang sama pelatih Hustra ataupun juga Uwa ya? Sebenarnya seberapa besar sih peran Tahir ini di PSS Sleman ya? Seberapa pentingkah gitu loh? Belum tanya. Seandainya dia mau ditarik, harus saya tarik nih, harus saya permanenkan ini. Belum. Jadi mereka berani deal-dealan gitu. Belum tanya. Takon toh. Ya, belum takon. Maksudnya ya, kan tapi, ini kan oke pendapatmu, piye? Ya, pendapatku besar peran Tahir di PSS Sleman, penting apa gitu? Pendapatku ya memang penting lah, maksudku ketika pemain PSS Sleman. Jadi oleh atau pendapatku? Ya, oleh berpendapat, oleh ini negara bebas. Tapi pendapatmu ini harus dipertanggungjawabkan. Nah iya. Hukum. Di hadapan hakim. Oh, itu rame waton ngecap aku ya, Nura. Apa? Bisa sik iki. Gusti Allah iki, wis cepet, Bang.
Nah, apa jenenge? Ya apa? Ya ketika pemain PSS Sleman krisis pemain belakang, artinya kayak kemarin ketika belum ada Lukau, Kleberson absen, ini Mas Tahir ini kan bisa menjadi opsi di belakang juga, back gitu, menjadi back, dan itu kan sudah dibuktikan oleh Mas Tahir sendiri kan kemarin kan ketika Mas Farudin masih absen, Kleberson mungkin waktu cedera gitu kan, Mas Tahir bisa menjadi opsi yang sangat bagus di lini belakang. Dan ketika lini belakang sudah oke, Mas Tahir ini kan bisa multifungsi, maksudnya nggak cuma back, dia bisa menjadi gelandang juga. Kemarin di beberapa pertandingan terakhir ya, 2 pertandingan terakhir kan beliau kan juga di posisi tengah itu, defensive midfielder, dan itu kan juga menjalankan tugas dengan baik, walaupun kemarin lawan Persela ya memang agak bahasa Jawanya kobol-kobol ya, dan agak sedikit kalah dalam sprint terus melakukan apa gitu kan. Ya memang secara jam terbang memang lebih unggul daripada pemain-pemain muda yang lain di situ. Bisa ya wis ngono kuwi. Artinya kalau memang ada kabar isu bahwa Persipura akan melakukan transfer Tahir, apakah mungkin PSS akan harus ikut bersaing nih untuk mempermanenkan juga nih? Kayaknya enggak sih. Enggak, berarti enggak penting Tahir. Ya empo. Nah, pendapatku penting. Mau kan piye toh? Nesu. Lah gara-gara apa ora oleh. Gimana Pak Nanto itu menetralisir dari Kopong yang mulai nesu. Yang penting Tahir bagi saya ya. Dengan kondisi tim PSS saat ini itu sangat penting. Ya. Pertama, ya jelas saya pernah sering ngomong kan, dia pemain yang pengalaman. Yang kedua, ya lebih banyak ke pengalamannya sih sebenarnya yang kita butuhkan, ya kan. Ya kalau masalah teknik, skill, saya pikir ya so-so lah, rata-rata air lah pemain ini. Tapi kalau dari pengalaman ya sekali lagi nggak bisa dibeli, ya kan. Pengalaman ini mungkin Tahir ini bukan pemain yang sangat atraktif itu di lapangannya, tapi dia menjadi pilar yang sangat penting karena dia mampu untuk membaca permainan, dan dia juga seorang senior di situ, leader juga di situ, sehingga bisa memberikan arahan-arahan bagi junior-juniornya di lapangan gitu. Karena pemain-pemain senior ini kan biasanya mereka matang secara karena sering bermain di situ. Karena sering bermain dia juga terbiasa dengan tekanan, kemudian terbiasa dengan kondisi permainan yang tidak ideal gitu kan, sehingga dia bisa beradaptasi dengan kondisi itu dan bisa membalikan keadaan. Nah ini pemain-pemain pengalaman itu biasanya seperti itu. Beda dengan pemain-pemain muda yang punya kualitas bagus tapi minim pengalaman, ya kan. Pemain-pemain seperti Tahir ini bisa memanajemen pressure atau tekanan-tekanan yang kayak Kopong tadi bilang. Nah, yang kedua dia juga bisa memainkan ritme. Sekali lagi sepak bola itu 90 menit. Sepak bola itu seperti olahraga maraton, ya kan, atau balap sepeda. Maraton itu kan kita nggak bisa terus menerus berlari dalam kecepatan yang tinggi. Habis kita, karena maraton itu kan panjang ya, 45 km, 42 km ya. Sama dengan sepak bola. Sepak bola itu kan juga 90 menit. Jadi kita juga perlu ritme dalam permainan sepak bola. Nah, pemain-pemain senior ini biasanya yang paham itu, Pak. Ya. Itu aja. Dan apakah artinya PSS Sleman ini setidaknya ya harus mempertahankan Tahir, sebagaimana caranya kalau memang ada minat dari kayak Persipura untuk menarik dia? Apakah cukup layak loh untuk? Layak, sangat layak. Cuma di sini kan ada kekuasaannya dari PSS ya. Karena status Tahir ini pinjaman. Sekali lagi pinjaman. Ya. Kalau memang pinjaman, mungkin kan kita bisa PSS itu bisa kontak ke PSBS ya. Yes. Bahwa pemain ini sudah komitmen untuk dipinjamkan ke PSS. Ya. Tapi kemungkinan besar, nah ini jangan-jangan yang terjadi begini. Statusnya Tahir di PSBS Biak ini sudah berakhir masa kontraknya, sehingga dia free agent. Otomatis dia bebas untuk memutuskan dia mau kemana. Tapi kalau status seperti itu, saya pikir PSS harusnya juga lebih tahu. Dia punya peluang untuk mempermainkan Tahir sampai akhir musim sebenarnya. Ya toh?
Nah, ada banyak teori di sini kan, ada banyak teori kemungkinan lah, bukan teori konspirasi ya, Bang. Iya, Pak. Kita terlalu tinggi lah ngomong teori konspirasi ya. Teori kemungkinan saja. Kemungkinan ini bisa saja terjadi sehingga muncul kegamangan dari kubu PSS Sleman atau malah muncul ketidakberdayaan PSS menghadapi situasi ini karena status dari Tahir ini sendiri. Dan kalau memang dia pemain yang dimiliki 100% oleh terikat kontrak 100% belum selesai kontraknya dengan PSS Sleman dan dia dibutuhkan di situ, pasti juga dia nggak dilepas. Nah, kemungkinan besar PSS ini nggak mau lepas, tapi karena mereka tidak mampu karena status Tahir ini, ya, tidak berdaya gitu loh. Ya inilah yang mungkin dilema ini yang sedang dialami manajemen. Sementara supporter dan kita sendiri juga kan menuntut agar manajemen ini nggak sembarangan dalam bertindak. Pemain kita semua tahu Tahir ini bukan pemain jelek gitu kan. Dia pengalamannya bagus dan ini yang lagi dibutuhkan PSS. Ya. Tapi kenapa kok dilepas sama manajemen ke Persipura lagi? Ya kan, yang akan menjadi lawan kita dan kembali akan menjadi lawan kita saat putaran ketiga. Nah, kita ada apa? Supporter kan nanya gitu kan. Nah, mungkin manajemen itu ketidakberdayaannya di situ. Iya. Untuk menjelaskan ini atau apalah gitu kan. Sehingga mereka memilih untuk dalam tanda kutip itu tadi ora gelem diwawancari Kopong. Kopong mlebu lapangan ra entuk. Tapi kalau kayak gini bisa nggak Pak? Misal ya, pemainnya yang karep ngono bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Lah makanya itu. Sangat bisa. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau pemainnya karep, pemainnya yang berkendak, ya kan, dia ingin ke sana. Sekali lagi karena PSS ini statusnya pinjaman. Dia hanya minjem gitu kan. Tapi kalau dia terikat kontrak, meskipun pemainnya karep pengen rono mekso, tapi kan PSS punya perjanjian kontrak. Hitam di atas putih. Iya, kamu bisa kena sanksi gitu. Nah, menurutmu Tahir pantas perjuangkan nggak oleh PSS Sleman? Yo karepe Nah, menurutmu PSS pantas berhak? saja sih. Pantas. dan aku karep-karepe kono. Oh, iya. Karep ora ben. Tapi yang jelas ada dua hal memang. Yang pertama karena status tadi Status. yang bikin complicated. Yang kedua karena keinginan sendiri dari Tahir. Ya. Dia kan ingin pulang kampung ke sana toh. Ya betul Pak. Karena dia lama di Papua dan Persipura itu tim lamanya dia, tim yang membesarkan dia. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu. Nggak bisa. Dan manajemen pun juga tak berdaya. Aku tak berdaya, Bang. Atau jangan-jangan Tahir nggak berdaya sama istrinya nih, suruh pulang. Nggak, Pulang Hir. orang ngerti Ya ya. kita nggak tahu itu. Nanti. Ayo Bang. Gue ngawur. Lu siapa tahu dong kan. Dimana-mana ada istri toh ya. Pulang tuh. Udah kelamaan kamu di sana. Pulang. Ya ora jeneng ngomong buat gawe kan ya bebas toh. Ya, tapi kan siapa tahu nggak mau LDR sama mereka. Ya ora. Ya. Jadi ya banyak kemungkinan, Pong. Itu profesional. Ya. Ya inilah ya justru karena profesional itu ya kan jadi segala sesuatunya harus ada hitam di atas putih. Ya. Nah ini hitam di atas putihnya dari PSS ini kan kurang kuat dibanding hitam dan di atas putihnya PSBS ya. PSBS, ya. Karena dia pemilik dari Tahir. Tapi jangan-jangan Tahir ini malah statusnya sudah free transfer, free agent gitu sehingga Persipura ini dengan mudah mengambil dia, itu aja. Nah coba nanti konfirmasi juga ke PSBS Iya, Pak, nanti ke sebagai pihak pemilik Iya. pemain ini. Nggak tahu sih. Nah, ini kan karena banyak yang bolong kan, Kopong dalam menggali informasi, Bolong. sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap beritanya Kopong. Berarti beritanya Kopong itu sebenarnya belum sah menjadi sebuah berita. Hanya informasi aja. Ya baru sekumpulan informasi yang belum membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Itu loh. Nah makanya harus diperjelas, Pong. Ya Pak. Ya kan. Nah ini pengalamanmu sebagai wartawan harus cepat harus cepat meningkat lah. Jangan ngono-ngono terus. Yes Pak. Ini larang iki, Pong. Nang kampus ra ono iki. Enggak ada. Ra ono. Kuliah karo nang kampus kuwi kudu kuliah 8 semester. Karo aku cukup koyo ngene kuwi iso. Bisa Pak. Wis gitu. Lagi di Birota kampus Pong, nggak ada Pong. Ya wes sih sudah ngantri ya pasien kedua gitu. Oh. Mau wawancara juga. Juga rasa PSPK aja kan. Oke. Oke Bang, ya. Ya.
Tebak jangan skor tebak berarti skor. lah ya. Tebak skor, lupa tebak skor. Aku menang PSS 1-0. Aku juga Bang menang 2-1. Ya, wes padha ya kaca siji ya. Nah, aku seri aja. Seri aja aku menang 1-0. 2-2. 2-2 Pak ya. Ya, guys Bang, tutup Bang biar gak nesu Bang. Oh, aku serang nesu. Ayo. Atiku jembar. Lila. Ya, terima kasih teman-teman ya. Semoga ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Dari ini hanya hiburan. Ini ya mungkin ada sedikit luapan candaan atau apa ya. Ya memang cangkemku ora tau sekolah sana. Atau mangan bangku sekolah. Iso mangan bangku sekolah entek. Ya. Ya itu. Ya mungkin kan ya sedikit banyaknya ono yang cetukan-cetukan sing memang tidak mengenakan hati ya mohon dimaklumi lah karena kan tidak sekolah tadi. Ya gitu teman-teman. Sekolah bangga lu. Gitu ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton podcast kita, podcast Main Bola, podcast Radio Jogja. Saksikan terus update-update dari kita dan doakan saja saya tidak pekok lagi gitu. Ya itu ya teman-teman ya, semoga saya tambah pinter. Itu ya, terima kasih teman-teman, mohon dibantu subscribe, like dan komennya jangan pakai emot, komennya kata-kata aja. Bully aku ra apa-apa. Enak emot tak dadi lucu. Gitu teman-teman ya, terima kasih, sampai jumpa di update berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan bully saya terutama itu. Ya terima kasih teman-teman, saksikan terus podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.